banyak di antara anak-anak kita itu dok yang putus sekolah. Dengan kelas perahu ini kita mencegah untuk anak-anak tidak putus sekolah maupun yang sudah putus kita akan ajak kembali. Dari berapa peserta inovasinya tadi itu masuk top 99 termasuk kelas perahu. Kelas perahu masuk di peringkat berapa waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua teman IDEA? Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Podcast Zona Bebas Bicara. Alhamdulillah di studio kita telah hadir Ibu Rukmini SPD MPD. Beliau adalah inovator kelas perahu dan nelayan masuk sekolah yang juga adalah merupakan Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum Bu Rukmini. Waalaikumsalam. Apa kabar tak pagi ini? Alhamdulillah. Ya. Sudah bersedia meluangkan waktu untuk mampir di IDEA Podcast. Iya. Ibu Rukmini kan inovator kelas perahu ya dan nelayan masuk sekolah. Betul. Boleh mungkin Ibu Rukmini menceritakan kepada kita sedikit bagaimana sampai ide inovasi kelas perahu ini lahir gitu. Iya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berada di acara ini. Tadi kalau kita melihat pertanyaan tadi bahwa sejak kapan ide ini, apa yang melatar belakanginya, bagaimana kelas perahu hadir, bahwa kita ketahui bahwa Kabupaten Pangkep adalah daerah kepulauan. Daerah kepulauan ya. Ada 115 pulau di Kabupaten Pangkep. Nah, itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, malah ada yang berhari-hari sampai mereka ada yang 1 bulan di laut. Sehingga pada saat mereka meninggalkan sekolahnya, otomatis mereka tidak dapat belajar juga. Tidak dapat belajar. Ya, kondisi seperti ini yang berjalan. Kemudian banyak di antara anak-anak kita itu dok yang putus sekolah. Putus sekolah karena mereka ikut orang tua jadi nelayan. Proses itu tadi mereka ikut membantu orang tua melaut berhari-hari. Akhirnya mereka dari sisi rasa percaya diri untuk hadir di kelas karena selama ini sudah beberapa hari mereka tinggalkan, itu akhirnya mereka berhenti sekolah. Hanya karena ikut orang tua jadi nelayan. Itu, dok. Jadi ini yang melatar belakangi atau menjadi dasar pemikiran sampai Ibu Rukmini memutuskan untuk membuat inovasi Jadi dari proses ini ternyata mereka pada saat mereka tidak hadir, mereka tidak bisa ke sekolah, akhirnya mereka putus sekolah dok. Ada juga yang kita mencegah sebenarnya kita dengan kelas perahu ini kita mencegah untuk anak-anak tidak putus sekolah maupun yang sudah putus kita akan ajak kembali. Nah, tahun berapa inovasi ini Bu Rukmini yang kelas perahu ini? Untuk kelas perahu ini dok, untuk sudah 2016 kita mulai launching, tapi nanti 2017 kita bersama beberapa pemerhati ada yang dari membantu kami dari program Australia Ikama Sulsel membantu juga, dan waktu itu dengan PKP 2A Dualan Makassar juga ikut serta membantu. Jadi ini sudah banyak komponen yang terlibat di dalam program ini luar biasa. Apa penghargaan yang sudah diperoleh Bu Rukmini dari inovasi kelas perahu ini? Di tahun 2018 itu dok, pada saat kami sudah melaksanakan kegiatan ini, diikutkan pada saat itu ada kompetisi Sinofik Kemenpan RB yang melaksanakan melalui bagian Ortala. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun. Dan inovasi kelas perahu ini ikut di tahun 2018. Berarti program ini sebenarnya sudah berjalan 2 tahun, kemudian diikutkan lomba inovasi ya. Betul dok. Jadi di awal kami ikut di Kemenpan RB itu Sinofik untuk top 99. Top 99 berarti ada ranking 99 ranking. Dari berapa peserta inovasinya tadi itu masuk top 99 termasuk kelas perahu. Kelas perahu masuk di peringkat berapa waktu itu? Kita kan tidak dalam peringkatnya, tapi dalam dia top masuk 99 besar ya. Karena ini susunnya dengan sesuai alfabetnya dok. Jadi pada saat itu setelah kita seleksi dan alhamdulillah untuk inovasi kelas perahu itu masuk dalam top 99. Top 99. Setelah itu pada tahap untuk top 40
kita lagi masuk Itu masuk lagi ya top 40. Itu sudah level nasional ya? Sudah Kemenpan RB semua Kemenpan punya RB, kegiatan. ya. Terus pada saat selesai top 40 kami lagi diundang dalam rangka United Public Service Award UNPSA waktu itu. Kami juga diundang untuk mengirim untuk ke PBB. Kami punya inovasi kelas perahu. Alhamdulillah di sana, tapi meskipun pada saat itu ada juga dari Kemenpan undangan untuk bersama Pemda untuk ke Azerbaijan waktu itu. Ya, itu mendapat penghargaan dari internasional ya. Tapi ya nanti kan diwakili oleh Pak Wakil Bupati yang ikut langsung pada waktu itu. Iya, sudah Wah, ada penghargaan. luar biasa ya. Seperti itu. Ini sepak terjang inovasi kelas perahu ini sudah mendunia ya. Mudah-mudahan ini bisa tetap dipertahankan. Insyaallah. Ya. Nah, Bu Rukmini, saya melihat sekarang ini ada inovasi terbaru lagi nih dari Bu Rukmini nih. Nelayan masuk sekolah ya. Wah, ini nelayan masuk sekolah. Apa sih maksudnya ya? Nelayan masuk sekolah apa maksudnya? Iya. Orang berpikir mungkin kalau nelayannya itu dalam pikiran mereka siswa-siswa kita ini masuk sekolah gitu, anak nelayan. Tapi sesungguhnya kita mengajak orang tua siswa, peran serta masyarakat kepulauan yang umumnya adalah nelayan, itu kami mereka bisa berkontribusi ke pendidikan terhadap pembelajaran peserta didiknya. Ini jadi sesungguhnya nelayannya ini dalam arti orang tuanya yang berprofesi nelayan yang kita ajak masuk sekolah. Bukan untuk belajar ya, tetapi untuk berkontribusi. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa yang diharapkan? Jadi seperti ini, kita kan melihat bahwa nelayan ini kan punya kemampuan, punya skill kemaritiman yang mereka miliki yang luar biasa itu tadi. Yang harusnya kita bawa ke sekolah, nanti supaya bisa dibelajarkan kepada peserta didik kita. Karena mereka, berarti kita menarik nelayan ini sebagai guru. Iya, betul. Wah, luar biasa. Jadi karena kita juga melihat Dok bahwa ini kesulitan kita dengan sumber daya dari sisi guru-guru kita yang mengajarkan muatan lokal, terutama kepulauan tadi. Guru kita masih kesulitan. Jadi dan ini masih kurang ya. Jadi kita ajak nelayannya tadi untuk betul-betul bisa berkontribusi dalam pembelajaran peserta didiknya. Seperti itu. Wow, luar biasa ya. Iya. Jadi nelayan ini akan diminta untuk memberikan materi-materi tertentu sesuai dengan kemaritiman ya. Salah satunya mungkin berenang ya. Banyak sekali Dok yang bisa mereka share ke sekolah, dia berbagi. Dan seperti kemampuan mereka dengan membuat jaring, membuat perahu, kemudian bagaimana menggunakan mesinnya, membaca tanda-tanda alam juga. Itu adalah bagian keterampilan yang tidak kita dapatkan di pendidikan di dalam bangku sekolah itu. Tapi dengan kemampuan yang mereka secara mereka bisa memberikan pengetahuan, nilai sikap, keterampilan kepada peserta didik tadi. Jadi mereka ada, dan itu diatur waktunya Dok. Jadi keterampilan ini dibelajarkan dalam materi muatan lokal kelautan. Muatan lokal kelautan ya. Wah, ini luar biasa sekali Bu Rukmini. Saya lebih tertarik ini karena ini benar-benar memanfaatkan potensi lokal untuk dijadikan sebuah inovasi dan unggulan pendidikan di Kabupaten Pangkep. Ini luar biasa. Nah, apa korelasi atau ada enggak korelasi antara program kelas perahu dengan inovasi ini ya, nelayan masuk sekolah? Iya, kalau untuk korelasinya ini kami mendorong kalau di kelas perahu bagaimana anak-anak tadi mendapatkan layanan untuk pendidikan. Tapi dengan nelayan masuk sekolah, bagaimana peran serta masyarakat orang tua siswanya untuk berpartisipasi juga di dalam sekolah, supaya ini kita sama-sama mengedukasi. Ada proses edukasi, bagaimana proses pembelajaran pendidikan ini berlangsung di sekolah dengan baik. Jadi ketika peserta didiknya seperti ini dan kita gabungkan dengan bagaimana dengan peran serta orang tua siswa, bagaimana pemahaman mereka terhadap pembelajaran, supaya kita bisa mendorong semua bisa ini. Jadi sesungguhnya peran serta masyarakatnya kita dorong, dan bagaimana anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan Dok. Ini korelasinya. Iya. Lalu bagaimana potensi kearifan lokal ini yang kita kemas dalam bentuk inovasi nelayan masuk sekolah ini bisa berjalan gitu di Pangkep? Atau apakah memang ini sudah berjalan seperti apa gitu? Untuk karena kita mulai sejak tahun 2019 dan kita sudah ada
lokus yang kita sudah tentukan. Kita berharap tentunya tidak hanya di salah satu kecamatan di Lukang Tupabiring, salah satu pulau yaitu Pulau Balangcadi yang kita kembangkan di sana, Dok. Berarti di sana jadi pilot project dulu ya? Sebenarnya kita ada 3 pulau, Pulau Podang-Podang dan Pulau Sanane yang kita menjadikan tempat untuk bagaimana kita melihat keterampilan yang nelayan yang mereka miliki. Ternyata antar pulau juga berbeda-beda juga, Dok. Ada keterampilan yang betul-betul skill sesuai dengan kondisi lokal pulaunya dan satu pulau dan pulau yang kadang ada yang memang harus berbeda, memang ada hal yang mereka belajarkan ke peserta didik itu berbeda. Itu tergantung dari satu pulau dengan pulau lainnya itu karakteristik apa yang mereka miliki. Jadi pulau-pulau ini juga memiliki karakteristik skill masing-masing ya. Betul. Jadi nelayan di pulau sebelah dengan nelayan yang pulau sini itu berbeda skillnya ya. Ini luar biasa. Saya baru tahu malah itu. Iya, Dok. Saya juga begitu, Dok. Awalnya saya tidak tahu, tapi setelah kami melakukan kegiatan ini, kami melihat bahwa ternyata setiap pulau juga ada yang khusus mereka, Kos. Satu pulau misalnya di Pulau Sakuala. Ini di Tupabiring Utara. Itu kemampuan kompetensi nelayannya itu kemampuannya adalah pada umumnya mencari kepiting rajungan. Di pulau sebelah ini Balangcadi misalnya dia kemampuannya cari cumi-cumi. Dan tentu alat tangkapnya juga ternyata berbeda. Iya, luar biasa memang ya. Dan harus dibelajarkan. Sepertinya ini karena proses seleksi alam ya yang membuat mereka memiliki kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda di bidang nelayannya itu. Nah, apa output yang diharapkan bisa tercapai dari inovasi ini, Bu Rukmini? Tentu kami berharap bahwa output yang diharapkan bagaimana peserta didik kami punya keterampilan kemaritiman untuk mereka bisa survive di kehidupannya, Dok. Jadi kemampuan mereka tentu apa yang mereka miliki sesuai dengan kondisi lokal itu bisa mereka betul-betul itu dibutuhkan dari lingkungan tempat tinggalnya mereka. Yang kedua tentu kami berharap peran serta dari orang tua siswa ini meningkat terhadap pembelajaran peserta didik. Mereka harusnya juga memahami, oh anak saya harusnya belajar dan saya sepertinya apa harus berkontribusi juga kepada sekolah itu. Jadi dia merasa menjadi pemilik juga dengan sekolah mereka. Oh gitu. Ini segmen pendidikannya nanti di level mana ini? SDK, SMP atau SMA? Untuk saat ini semua, Dok. Oh semua. Kami mulai dari SD, SMP. Cuma karena untuk SMA saat ini kan sudah di provinsi ya. Jadi kami pendekatannya ke SD dan SMP. SD dan SMP. Nah, bagaimana proses memilih nelayan ini sebagai kira-kira orang yang dianggap ini bisa kompeten ini untuk masuk? Pertanyaan yang luar biasa, Dok. Ini. Jadi betul. Jadi di awal kami memverifikasi bersama dengan kami sosialisasi dulu dan verifikasi nelayan mana dan kemampuan nelayan itu seperti apa. Dari proses kami sosialisasi dan memverifikasi bersama dengan teman-teman di sekolah, guru, kepala sekolah dan masyarakat itu sendiri yang melibatkan tokoh masyarakat yang ada di situ komite sekolah, Dok. Komite sekolah. Jadi mereka kemudian kita kerjasamakan mereka dalam lingkup yang di pulau itu tentu lebih dekat ya. Komunikasinya lebih gimana secara kekeluargaan. Oh, saya punya waktu saya ini dan saya bersedia gitu. Kami komunikasikan secara dengan kekeluargaan banget ya. Jadi kita identifikasi dulu kemampuan para nelayan, lalu kemudian dimintai kesediaan gitu ya. Dan saya pikir kalau mereka merasa punya tanggung jawab bahwa saya punya anak yang bersekolah di situ, maka mau tidak mau harus siap untuk dilibatkan. Ya itu ternyata lebih cepat mereka kalau mereka bahwa ada siswa ada anak saya juga dan saya melihat mereka punya keinginan luar biasa. Mereka mau dengan sukarela mereka memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar. Jadi dalam hal ini mereka tidak ada yang kita bayar, Dok. Oh gitu. Justru mereka merasa senang ketika kita libatkan dalam hal ini. Ya seperti itu. Luar biasa ya. Ini komitmen yang luar biasa ini dari bapak-bapak nelayan kita yang ada di pulau. Nah, apakah inovasi ini hanya kita berlakukan di daerah kepulauan saja atau bisa kita
bawa ke gunung gitu. Jadi pendekatan nelayan masuk sekolah ini sesungguhnya Dok, kami akan bawa ke daerah yang di mana saja sebenarnya kan pendekatannya saja yang kita bawa sesuai kondisi daerahnya. Misalnya kami kemarin dengan teman-teman tim nelayan masuk sekolah juga akan membawa ke daerah-daerah kita yang di pegunungan, yang ada memang kemampuan skill juga. Kalau di dataran juga kan demikian. Kalau misalnya kemampuan orang tua siswanya ada dan mereka sudah mengatur jadwal, menjadi narasumber untuk di ini kan luar biasa sekali Dok. Nah, bagaimana mengatur jadwal pembelajaran ini dengan sang guru ya, dalam hal ini nelayan dengan siswa, karena kita mengingat bahwa nelayan ini lebih banyak waktu di laut. Ini sudah ada perjanjian. Wah, sudah. Sepertinya seperti itu. Tidak terlalu ribet sebenarnya. Jadi sekolah guru dalam hal ini berkomunikasi dulu kapan ke jadwalnya. Karena memang ada roster pembelajarannya, pembagian waktu itu. Di rosternya itu ada kegiatan untuk muatan lokal kepulauan. Jadi mereka menghubungi pihak sekolah, menghubungi nelayan mana pada minggu berikutnya yang akan mereka komunikasikan, ataupun bisa jadi nelayan ini jadi mereka sudah identifikasi nelayan mana yang punya waktu, karena memang betul bahwa banyak waktunya mereka di laut. Tapi ada waktu tertentu saat misalnya bulan purnama Dok, itu mereka tidak ke laut, artinya ada setengah bulan itu mereka off misalnya. Artinya tinggal di rumah. Tinggal di rumah, dan di kesempatan ini mungkin memperbaiki perahunya, membuat jaringnya lebih bagus. Jadi mereka pada saat itulah yang mengatur jadwalnya. Saya melihat begitu komunikasinya. Nah, Bu Rukmini, apa mata pelajaran yang saat ini sudah diidentifikasi dari program ini? Kalau untuk mata pelajaran kan ini kan kita masukkan di muatan lokal. Dia satu mata pelajaran itu. Oh, satu mata pelajaran. Iya, betul. Memang ada di dalam kurikulum. Kurikulum itu mengatur bahwa ada jam-jam tertentu untuk bagaimana dengan kemampuan dari lokal masing-masing. Jadi kurikulum muatan lokalnya itu yang kita buatkan juga, dan kearifan lokal yang bisa dibelajarkan dari proses itu. Jadi itu seperti itu. Sangat fleksibel sebenarnya di kurikulum. Nah, kalau di contoh Pulau Balang Cadi yang tadi disebutkan itu apa yang diperkuat di situ sebagai mata pelajaran dari bapak-bapak guru nelayan kita ini? Pada umumnya saya lihat Dok, kalau di sana buat jaring. Oh, cara membuat jaring. Jaringnya kemudian alat tangkap untuk misalnya cumi-cumi. Kemudian membuat perahu juga, karena di sana juga ada membuat perahu. Jadi mereka juga belajar di sana, terus menggunakan mesin perahunya bagaimana, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain saya lihat di bagangnya itu. Jadi mereka juga kan di sana lebih banyak namanya perahunya perahu bagang Dok. Jadi mereka memperkenalkan, dan tidak semua daerah, tidak semua pulau juga ada bagang, dan hanya di sana yang di Balang Cadi yang betul-betul dominan masyarakatnya menggunakan perahu bagang. Ini satu keterampilan juga membuatnya. Benar, luar biasa ya. Jadi yang melihat kebutuhan pelajaran itu adalah pengawas atau komite sekolah yang ada di pulau masing-masing ya. Komite sekolah, guru yang ada. Saya menangkap bahwa dengan pengembangan kearifan lokal ini menjadi sebuah mata pelajaran di level sekolah dasar maupun SMP, itu berarti bahwa kita akan melanggengkan ya sebuah tradisi nenek moyang kita dalam mencari nafkah ya. Khusus untuk daerah pulau ya berarti kita mengembangkan keterampilan-keterampilan di wilayah kepulauan. Ini luar biasa. Dan bagaimana dengan respon pemerintah daerah dengan inovasi ini, Bu Rukmini? Alhamdulillah saya bersyukur sekali Dok, dengan inovasi baik dengan kelas perahu dan nelayan masuk sekolah. Pemerintah Kabupaten Pangkep sangat mendukung kegiatan ini. Sangat mendukung. Bukti bahwa dukungan kita di kelas perahu juga kita sudah ada penganggaran melalui APBD itu, dana kegiatan ini. Kemudian ada juga bahwa kita sudah ada peraturan bupati untuk layanan pendidikan kelas perahu. Oh, sudah ada peraturan bupati ya, luar biasa. Dan juga kami sudah menyusun ini Dok. Ini buku panduan replikasi ya, layanan pendidikan kelas perahu. Luar biasa. Ini juga kita sudah adopsi di tempat lain. Kita sudah replikasi di daerah daratan di daerah pegunungan antara Bung dan Baka.
Oh, itu yang sulit sekali akses sulit juga. sekali, iya. Nah, bagaimana kalau ini kan di Indonesia ini kan banyak wilayah kepulauan ya, Bu Rukmini. Bagaimana jika seandainya daerah lain ingin mengadopsi inovasi ini? Wah, saya pikir sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Iya. Dengan kondisi geografis yang sama maupun yang ini, yang silahkan mau dengan pendekatan pelayanan pendidikan kelas perahu. Iya. Saya pikir setiap daerah juga bisa, Dok. Iya. Seperti ini, karena ini pendekatan layanannya saja yang kita lihat untuk bagaimana mencegah tadi anak putus sekolah. Oh, gitu. Tentu kalau mencegah anak putus sekolah, kita berharap meningkat angka partisipasi bersekolah. Partisipasi bersekolah ya. Betul. Nah, kira-kira regulasi apa yang dibutuhkan Ibu Rukmini untuk memperkuat program ini sebagai sebuah produk lokal gitu. Jadi produk Dinas Pendidikan Pangkep dalam memperkuat kearifan lokal sebagai mata pelajaran gitu. Ada enggak regulasi yang dibutuhkan? Tentu harus juga dengan dibarengi dengan adanya regulasi tentang kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal kurikulum muatan lokal yang harus ada, dan itu memang karakteristiknya betul-betul sesuai dengan kondisi daerah kepulauan Kabupaten Pangkep itu harus ada, Dok. Ini luar biasa ya. Dan sementara saat ini kita juga sudah usahakan karena sudah ada juga muatan lokal kita, kurikulum muatan lokal. Cuma kami harus betul-betul kembali lagi melihat kondisi yang mana lagi yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Pangkep, Dok. Iya. Nah, Bu Rukmini, ini pertanyaan yang menggelitik ya, tetapi sederhana. Ya, memang kita akui bahwa wilayah Kepulauan Pangkep itu lebih luas dari darat ya. Iya. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah kita ini masih tetap 3 dimensi ya. Iya, betul. Laut, dataran rendah dan tinggi ya. Apa kira-kira yang Ibu Rukmini bisa lihat menjadi yang bisa dikembangkan sebagai inovasi dalam aspek pendidikan di wilayah pegunungan gitu? Ada enggak yang kira-kira ya tahun-tahun berikutnya bisa dikembangkan? Oh iya. Jangan hanya ke pulau terus nih. Pendekatan yang kami lakukan di kepulauan memang kan kita tahu bahwa besar ya, lebih ke kondisi geografis Pangkepnya, kepulauannya lebih. Kami punya ada kelas musim juga, jadi kelas musim ya. Bagaimana mengantisipasi teman-teman adik-adik kita, peserta didik kita untuk dengan musim yang mungkin musim tanam, musim apa yang mereka ini, jadi kita tetap akomodir dengan kondisi itu, pembelajaran mana, bagaimana model pembelajaran yang mereka bisa lakukan, Dok. Begitu juga pada saat pandemik seperti ini, Dok. Dengan layanan kelas perahu di masa pandemik ini juga ternyata model pendekatan dengan LKS, layanan belajar mandiri itu ternyata itu diadopsi dilakukan juga di masa pandemik ini. Iya, benar. Jadi modelnya LKS yang dibagi juga. Jadi gitu. Iya. Nah, Ibu Rukmini, ini pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Ibu Rukmini selaku inovator program nelayan masuk sekolah kepada bapak-bapak nelayan ya yang ada di wilayah Kepulauan Pangkep sebagai objek dari inovasi ini gitu. Apa yang ingin kita sampaikan kepada bapak-bapak nelayan gitu? Oke, terima kasih. Kami sangat berharap tentunya dengan kepada nelayan bahwa peran serta yang sudah dilakukan di salah satu pulau, mudah-mudahan kami berharap di pulau-pulau lain juga nelayannya betul-betul bisa berkontribusi dengan sekolah, sehingga betul-betul pendidikan kita lebih bagus lagi untuk anak-anak kita. Dan kemudian kita sama-sama mendorong bagaimana anak-anak kita tetap bersekolah dengan dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun. Jadi seperti mari kita sama-sama berkontribusi untuk pendidikan terhadap pembelajaran peserta didik kita. Seperti itu. Wah, luar biasa. Saya berikan. Amin ya, semoga harapan-harapan yang disampaikan oleh Ibu Rukmini ini dapat tercapai. Amin. Dan kita berharap ya semua potensi yang ada di Kabupaten Pangkep ikut mendukung dan mensukseskan inovasi yang sangat luar biasa ini, bukan hanya dalam konteks meraih penghargaan, tapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata pendidikan Kabupaten Pangkep, karena adalah merupakan sebuah kearifan lokal yang harus dilestarikan. Baik, terima kasih Bu Rukmini, waktunya yang sangat singkat. Semoga perbincangan ini bermanfaat banyak terhadap masyarakat secara luas, terutama pada anak didik dan para nelayan yang ada di wilayah kepulauan, terkhusus pada pemerintah Kabupaten Pangkep. Terima kasih. Ya, demikian Idea Podcast hari ini. Kita ketemu pada Idea Podcast berikutnya bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.